Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat kelas 5, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar materi IPAS tentang melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Topik B, melihat karena cahaya. Sebelum kita lanjut pembahasan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada teman-temanmu. Ayo kita belajar. Apa yang kalian lihat saat ini dan bagaimana kalian bisa melihatnya dan menonton video ini? Tentu saja, kalian bisa melihat dan menonton video ini karena adanya indera penglihatan berupa mata. Ayo kita bahas tentang mata. Tujuan pembelajaran pada hari ini, siswa diharapkan dapat memahami bagian, fungsi, dan gangguan pada mata dengan benar. Sebenarnya, apa itu mata? Mata merupakan salah satu indera yang sangat penting bagi manusia. Dengan adanya mata, kita dapat melihat indahnya dunia di sekitar kita. Tapi, tahukah kamu bagaimana cara mata bekerja? Mata memiliki banyak bagian yang bekerja sama untuk menghasilkan penglihatan yang jelas. Ayo, kita pelajari bagian-bagian mata dan fungsinya. Untuk yang pertama, kita bahas bagian mata yang terlihat dan fungsinya. Bagian mata yang terlihat terdiri dari alis, bulu mata, pupil, iris, sklera, dan lipatan mata. Setiap bagian-bagian tersebut tentunya memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, fungsi dari alis untuk melindungi mata dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Kemudian, fungsi dari bulu mata untuk melindungi mata kita dari benda asing seperti debu atau kotoran lainnya. Kemudian, yang ketiga, pupil. Pupil merupakan bagian mata di tengah iris. Pupil merupakan celah tempat masuknya cahaya ke bagian dalam mata. Selanjutnya, yakni iris. Iris merupakan bagian mata yang berwarna. Berfungsi sebagai mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Untuk selanjutnya, yakni sklera atau selaput putih. Bagian ini berwarna putih dan keras pada bola mata. Otot-otot yang membuat mata kita bergerak menempel pada sklera. Fungsi dari sklera yakni untuk melindungi bagian penting di dalam mata. Yang terakhir yakni lipatan mata. Lipatan mata merupakan kulit yang melindungi bagian depan bola mata. Fungsinya untuk membasahi bagian depan mata dengan air mata saat mengedip. Itulah fungsi-fungsi dari setiap bagian mata yang dapat kita lihat secara langsung. Tahukah kamu membesar dan mengecilnya pupil? Saat kalian berada di tempat yang terang, pupil akan mengecil. Kita dapat melihat gambar di samping. Pupil akan mengecil agar cahaya yang masuk dalam mata tidak terlalu banyak. Sedangkan saat kalian berada di tempat yang gelap, pupil akan membesar. Gunanya untuk memperbanyak cahaya yang masuk ke mata. Coba kalian lihat perbedaan pupil saat di tempat yang terang dan pupil saat di tempat yang gelap.
Setelah kita bahas bagian mata yang terlihat, sekarang kita membahas bagian dalam mata dan fungsinya. Yang pertama, yakni kornea. Kornea merupakan selaput bening yang melindungi bagian depan mata. Fungsinya seperti jendela mata, yakni sebagai tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Kemudian yang kedua, lensa. Lensa berfungsi untuk memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata agar jatuh tepat pada retina. Selanjutnya yakni otot siliaris. Otot siliaris berada di dekat lensa. Fungsinya mengubah bentuk lensa mata. Selanjutnya yakni retina. Retina merupakan selaput yang terletak di paling belakang dan sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Retina menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada saraf mata. Dan yang terakhir yakni saraf mata. Saraf meneruskan sinyal bayangan yang ditangkap ke retina beserta warnanya dan menghubungkan ke bagian khusus di dalam otak. Otak kemudian menerjemahkan sinyal-sinyal tersebut menjadi gambar yang kita lihat. Itulah fungsi dan bagian dalam mata. Nah, bagaimana kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita? Mula-mula terdapat objek nyata. Cahaya masuk ke mata melalui pupil dan iris. Kemudian, iris mengatur jumlah cahaya yang masuk dengan membesarkan atau mengecilkan pupil. Cahaya kemudian difokuskan oleh kornea dan lensa agar jatuh pada tepat di retina. Di retina, cahaya diubah menjadi sinyal elektrik yang dikirimkan ke otak melalui saraf mata. Kemudian, otak menginterpretasikan, menggambarkan sinyal ini sebagai gambar yang kita lihat. Itulah cara mata kita bekerja sehingga kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Nah, adik-adik, terdapat juga gangguan pada mata. Gangguan penglihatan pada manusia bisa disebabkan oleh banyak hal dan banyak sekali faktor-faktor luar. Terdapat bawaan sejak lahir, akibat dari penyakit lain, kemudian faktor usia, ataupun kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Beberapa gangguan penglihatan bisa diperbaiki dengan menggunakan kacamata khusus atau dengan melakukan operasi. Yang pertama, yakni rabun jauh. Rabun jauh bisa disebut dengan miopia, di mana kondisi seseorang tidak dapat melihat benda yang jauh dengan jelas. Benda-benda yang jauh akan terlihat tampak kabur. Kita bisa melihat contoh gambar di samping. Penyebabnya, salah satunya yakni membaca sambil tiduran, membaca dengan penerangan yang minim, terlalu lama melihat layar HP, televisi, komputer, dan lain-lain. Penderita ini dapat dibantu dengan menggunakan kacamata minus. Yang kedua, yakni rabun dekat. Rabun dekat atau hiperopia adalah kebalikan dari rabun jauh. Kondisi ini seseorang tidak dapat melihat benda yang dekat dengan jelas, sedangkan benda-benda yang jauh dapat terlihat dengan jelas. Kita dapat melihat contoh pada gambar di samping. Rabun dekat bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Umumnya, yakni faktor usia atau disebut dengan mata tua dan faktor keturunan. Gangguan mata ini dapat dibantu dengan menggunakan kacamata rangkap untuk mata tua dan kacamata plus untuk rabun dekat.
Yang ketiga yakni mata silindris. Astigmatisme atau bisa kita sebut dengan mata silindris adalah kondisi di mana kornea atau lensa mata berbentuk tidak beraturan, sehingga cahaya yang masuk tidak fokus dengan tepat di retina. Hal ini menyebabkan penglihatan menjadi kabur dan tidak jelas, baik untuk benda yang dekat maupun benda yang jauh. Tentunya penyebabnya beraneka ragam. Karena kebiasaan buruk, membaca atau menonton televisi dengan posisi yang tidak tepat atau posisi miring, ataupun karena faktor keturunan. Kacamata silindris digunakan untuk membantu seseorang yang mempunyai gangguan mata silindris. Kesimpulannya, mata adalah organ yang sangat penting. Jadi, penting untuk menjaga kesehatan mata. Berikut terdapat beberapa tips untuk menjaga kesehatan mata. Yang pertama, konsumsi makanan yang kaya vitamin A, kemudian vitamin C dan vitamin E. Jangan lupa untuk memakan wortel. Lindungi mata dari sinar matahari dengan memakai kacamata hitam. Yang ketiga, jangan terlalu sering melihat layar komputer dan HP. Beristirahatlah secara berkala. Dan yang terakhir, kita dapat melakukan pemeriksaan mata secara rutin ke dokter. Itulah beberapa tips yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan mata. Terima kasih adik-adik yang telah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk bagikan kepada teman-temanmu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.